mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Si Alwan mana nih si Alwan? Melainkan melayanilah Tak dulu, pekerja yang hormati lain ini, kasih. hormati Til. Waduh, breming. Silakan lanjut dulu Pak Juspen. Pak Juspen, yang Masalahnya nggak singkat ada aja. lagi lawan debat saya di sini. Jadi Pak saya tuh Juspen yang singkat aja. Yang ditebus Yesus itu, Benar-benar nggak punya adab kamu, Breming. waduh, ini saya kok turun nggak mau aja lah, hormati, kok nggak mau hormati nggak ada ya? berkualitas. Ada pamannya tua di atas ini. Waduh. Silakan Pak Juspen, jangan muter-muter. Yang ditebus Yesus itu dosa perbuatan atau dosa waris Pak Juspen? Itu aja. Semua dosa. Entah itu dosa waris, entah dosa perbuatan. Karena itu yang Semua dosa ya. Semua dosa ya. iya. Di situ Yesus itu ketika disalib menebus dosa atau menebus kutuk manusia dari kutuk hukum Taurat, Pak Juspen. Itu Galatia 3 ayat 13 semua. Semua dosa ya. Dosa katanya kan kita. Semua dosa ya. Pak Josped ya. Kenapa rupanya? Iya betul, memang begitu. Iya memang betul, itu betul sekali. Makanya di dalam kekristenan lah, teman-teman Kristen tuh nggak boleh miskin sebetulnya. Kenapa? Karena dia bisa merampok, dia bisa nyuri, dia bisa menyelundupkan barang, melakukan hal-hal haram. Kenapa kalian masih miskin? Kalau ada teman Kristen yang miskin, kalian bodoh. Karena kalian sudah ditebus dosanya semuanya. Yesus yang tidak berdosa, dia menebus dosa kalian yang perampok. Kalian ini ngapain ngapain kalian menikah? Berzina aja kok, nggak ada istri berzina kok. Saya jawab Kang Chan. Sebentar. Kan saya udah bilang tadi dalam Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Jadi itu jawabannya Kang Chan, bukan Ya itu artinya paradoks apa disebutnya? Sebentar. Bukan sebentar. Itu kan looping. Sebentar dulu. Iya sebentar. Itu kan looping jadinya. Karena itu tidak dibenar. Dia melakukan lagi, tidak melakukan lagi. Artinya kan dia terhitung dosa lagi kan? Dosanya itu ditebus lagi oleh Yesus. Tidak dibenarkan. Dosa, tapi dia benarkan. Dosa lagi ditebus oleh Yesus. Kan looping jadinya. Masalah. Tidak dibenarkan mencuri. Karena ada kasih karunia tidak dibenarkan mencuri. Ternyata dia mencuri. Udah ditebus lagi dosanya. Tidak dibenarkan berzina. Ditebus lagi dosanya. Itu kan looping jadinya, paradoks gitu. Looping lah gitu. Konsep macam apa? Dari permukaannya kita bisa melihat ini bukan konsep dari Tuhan, ini bukan konsep dari Yesus, ini konsep akal-akalan orang pagan zaman dulu yang coba diselesaikan oleh Pak Jospen dan tak akan pernah bisa terselesaikan. Gitu. Kalian sedang mengadopsi konsep paganisme. Mitra, 12 murid, punya 12 murid, lahir dari perawan suci, datang untuk menyelamatkan manusia. Konsep itu kalian adop, lalu kalian mencoba untuk menyelesaikan itu. Ya nggak bisa, Bang. Itu konsep orang-orang zaman dulu. Posisi Anda begitu, Pak Jospen. Oke, sudah. Nah, sekarang. Saya udah. Sebentar ya. Titus 2 ya. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kasih karunia Allah itu mendidik kita supaya hidup bertanggung jawab. Yes, mendidik, bukan menebus. Mendidik betul, semua juga begitu. Quran, hadis, sunnah, ajaran-ajaran semuanya mendidik, bukan menebus. Setuju. Kenapa kok? Sebentar Kang Chan. Karena kita sudah ditebus dari dosa, jadi penebusan itu, kasih karunia itu membuat kita terdidik untuk bertanggung jawab. Apanya yang terdidik, Pak Jospen? Sebentar, terakhir Kang Chan. Kamu nyelak terus dari tadi. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang tabur orang juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Makanya Barang jangan siapa percaya. menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita bertanggung jawab dalam hidup, artinya kita tidak mempermainkan Allah karena mempermainkan kasih karunia. Itu apa saya? Iya, makanya jangan percaya Yesus. Itu yang percaya Yesus itu sesat, kata Anna Maria. Waspadalah, jangan sesat. Kalau kau melihat Yesus di sana, Yesus di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, Kang Cak, itu sesat. kamu memang hebat, kamu. Matius 24. Bukan aku yang hebat, Pak Fremi, Pak Jospen. Gak ada yang hebat di antara kita. Permasalahannya ini hal yang paling mendasar. Ini hal paling mendasar sekali. Yang memang paling mendasar. Yes. Kenapa tidak mengerti hal yang begituan? Kalau di penebusan dosa, Quran mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau kau berdosa, kau tidak akan menanggung dosa orang lain. Bukannya Quran, Yesus. Jangan kau halangi anak-anak itu. Kenapa? Karena orang-orang seperti itulah yang memiliki kerjaan Tuhan. Lihat, hal yang paling mendasar, simpel, dan kita bisa ngerti. Berapa itu teman-teman? Saya lupa. Biar kita bahas itu. Jangan asal-asal. Ntar, saya cek dulu, saya lupa. Ada. Bible nih susah dia hafal. Saya cek dulu. Saya Apa jawab. dong? Matius 18 ayat 2. Coba. Saya bawa. Matius 18 ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, Kang Chan, sesungguhnya jika Bukan kamu, itu. Kang Chan, tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4. Sedangkan Nomor berapa itu? siapa merendahkan diri, Bukan itu. Bukan itu. dengarkan dulu. Matius. Dengarkan dulu, Tapi bukan itu. Bukan itu datanya. Bukan itu. barang siapa Matius 19 nomor 14. Persatu. Kalau bersumbang ngomong itu kan selesainya. Matius 19 nomor 14, bukan itu datanya Pak Jospen. Oh, Matius 19. Kang Chan. Pak Jospen baca ayat berapa? Matius 18 ayat 3. Oh, setelahnya berarti. Setelah. Iya, aku berkata kepadamu sama itu Kang Chan. Baca Aku lagi. berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak, itu ada requirement tobat. Itu ada requirement tobat. Iya, dengarkan dulu Kang Chan, dengarkan dulu. Jangan dulu kamu senang dengan sepotong ayat. Kita baca seutuhnya ayat itu. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, ingat Kang Chan, sedangkan barang siapa Ya, selesai. Bagus, contoh yang bagus. Selesai. Ya ini imanmu, iman pagan. Selesai ya. Inilah yang membedakan antara Islam, antara Yesus yang Muslim, kami yang Muslim dengan Kristen. Di Kristen kalian ini kalian ini mewarisi dosa. Nggak ada ilmu. Kalian ini mewarisi dosa. Di kami di Islam, sama Yesus juga sama karena dia Islam. Setiap bar yang bular itu dalam keadaan fitrah. Silakan pilih mau yang dosa, mau yang fitrah. Dasar penyembah anak orang. Permisi, sorry abang. Kamu itu mati. Kamu tidak ada dosa. Kamu itu sudah Abang. mati Kancang ya. Kang Chan. Oh, silakan Pemda Kingdom mau maju. Yaudah, Ngomong apa kau ini? Oke, izin bicara dulu, bro. Kamu mati. Berarti kalau Bohos. kau tidak mati, berarti tidak akan ada sirihnya dibuang dulu. Waduh. Yang mati itu Tuhanmu yang mati. Tuhanmu yang mati. Silakan Gendam, silakan. Dengan dulu itu pendeta nih mau ngomong. Kau tetap hidup. John, Karena ada dosa waris. jemaat Pinangnya atau buang apa-apa dulu. dengar dulu, Ya, sabar dulu. pinangnya dibuang dulu kalau ngomong. Silakan Bang Gendam. Dia tidak tahu Tuhannya mati, disiksa pula. Udah boleh bicara belum nih? John, jangan diganggu John. Itu pendeta mau ngomong. Oke, Pak Gindom, lanjut. Saya rasa tadi sudah Oke, thank you. Saya rasa tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang siapa ya, penjelasan tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu.
Jadi memang semua manusia itu akan bertanggung jawab, masing-masing bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan. Pinter. Pinter. Ini bukan ajaran Kristen. Ada kata tetapinya, Bang. Oh, Jadi begini penjelasannya, supaya ya kita semua ini, mari kita sama-sama belajar untuk memahami kebenaran, ya. Jadi kalau bagi kami Kristen, kami memahami itu sebagai satu kebenaran. Tetapi bagi teman-teman Islam mungkin enggak. Enggak, Karena- itu kita juga kebenaran. Salah, sebentar. Kita juga kebenaran Sebentar. bahwa tidak akan mewarisi, semua orang bertanggung jawab masing-masing. Loh, itu ajaran Islam. Yang Ya. ajaran yang tidak menerima itu tadi Pak beritakan, Pak Jospen, Pak John yang nggak jelas tadi. Itu ajaran Islam, setuju. Enggak apa-apa, Abang. Enggak apa-apa. Jadi itu pemahamannya Abang seperti itu, that's okay. Loh, itu Tetapi yang mau pemahaman saya Anda, saya benarkan loh. Saya benarkan. Ya. Bahwa Begini, kita Abang, tidak ya, akan sebentar. mewarisi dosa, betul. Jadi jangan dipotong dulu, Abang. Saya rasa perlu kita harus sepakat dulu bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan. Manusia itu kan manusia suci, manusia yang tidak berdosa. Ah, betul. Tetapi ketika mereka memilih untuk lebih taat kepada perintah iblis daripada perintah Tuhan, Waalaikumsalam. jangan engkau makan buah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan engkau makan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Nah, mereka itu tidak taat kepada perintah Tuhan, malah mereka taat kepada perintah iblis. Saat itulah manusia, Adam dan Hawa ini, yang notabene suci, murni, bersih, mulia, Ya. itu menjadi manusia berdosa. Urusan mereka. Karena apa? Nggak urusan dengan Ya, kita. sebentar, ya. Saya betul, Terus? sebentar. Ah. Jadi, karena iblis itu kan pendosa. Sekarang banyak dosa di Kristen. Makhluk Semua Tuhan berdosa, iblis berdosa, Adam berdosa. pertama Nah, ajaran kali yang berdosa. Sehingga ketika manusia mentaati apa yang diperintahkan iblis, yaitu makan buah terlarang itu. bukan manusia, Otomatis. Adam. Jangan generalisir Iya. Adam. Adam. Ya, Adam. Ah. Adam dan Hawa. Nah, aja aku dibawa-bawa. Otomatis Adam dan Hawa yang mengikuti perintah iblis itu, mereka disebut manusia yang berdosa. Nah, udah, Jadi urusan tidak mereka. suci lagi. Nggak urusan dengan kita. Iya. Kita bukan Adam. Tidak Ah, suci terus? lagi. Baik. Bukan tidak suci lagi. Mereka bertobat kok. Selesai. Abang, yang namanya bertobat, kamu pikir bertobat itu apa? Gini, contohnya gini Abang ya. Apa bertobat? Sebentar. Apa ketika bertobat? Abang, sebentar Abang. Jangan dulu dibantah, dengarkan Jadi dulu. kan barusan nanya bertobat itu apa, gimana sih? Ya. Apa itu Ketika bertobat? ketika Abang mencuri sesuatu, ya kan? Ah. Contoh ya, ini analogi aja. Ketika Jangan Abang- saya dong. Jangan saya dong. Saya nggak ada kasus. Yesus. Oh ya, Yesus, oke. Yesus. Si A mencuri Si Ye. sesuatu. Aduh, bagaimana kalian ini bisa pintar kalau baru Ya orang karena kenal- aku nggak ada pencuri. Kalau si Y ada, si Y aja jangan si Makanya A. dengarkan supaya jadi King orang Dom. pintar. Pansor nih A, nggak ada dia mencuri. Bang Kingdom, Anda bilangnya jangan kita. Kalau kita itu ibarat kita yang ada di sini. Kalau kami boleh, kami berarti Anda mewakili Mana dosa- Kristen gitu. Dosa waris, mana dosa waris Oke, dari tadi? Ada. Contohnya kayak begini, saya contohkan aja. Analoginya saya. Saya ini gitu. kan kedapatan mencuri, contohnya. ya. Bagus. Lalu saya dilaporkan ke pengadilan, dihadapkan ke pengadilan. Oke. Lalu saya diadili. Oke. Terus ini kejahatan berat nih yang saya lakukan. Lalu Oke. saya datang di pengadilan itu ketika saya dituduh menjadi tertuduh. Lalu Terdakwa. dijatuhi hukuman. Oke. Hakim bilang kamu di penjara seumur hidup, contohnya. Terpidana. Oke. Terus saya bilang sama hakim, ya, saya bilang sama hakim, Pak Hakim, saya minta ampun, saya bertobat, jangan kasih masuk saya ke penjara. Kejahatan saya yang besar ini dilupakan saja. Saya jangan di penjara. Menurut kamu hakim yang benar dan adil, ketika saya memohon dengan perkataan saya bertobat, apakah saya akan dibebaskan dan tidak dipenjara? Tidak. Karena Anda harus dihukum. Perbuatan Anda harus diadili dulu. Oh, tidak lah. Betul. Anda bertobat silakan. Anda jangan melakukan lagi. Tapi perbuatan Anda yang kemarin itu harus dihukum, harus diadili.
Anda bertobat, berarti Anda tidak melakukan lagi. Selesai urusan. Dan hukuman itu tidak akan diserahkan pada yang lain. Tidak akan diserahkan pada anak Anda. Tidak akan diserahkan pada keluarga Anda. Tidak akan diserahkan pada kembaran Anda semirip apapun. Tapi hanya diserahkan Oke, pada good. Anda. Nah, bagus. Good. Sekarang mana dosa warisnya? Artinya ada konsekuensi hukumnya, betul? Yes, urusan Adam. Nah, udah. Ya. Sekarang Kain dan Habel mana urusannya? Oke, baik, sebentar. Jadi tidak hanya dengan bertobat, oh Pak Hakim, saya minta ampun, saya nggak akan lakukan lagi. Lalu Hakim juga tidak akan mengampuni saya, tetapi saya tetap akan dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku, betul? Nah, ya, terus? Nah, demikian pula kita manusia, bro. Tidak bisa berkata bahwa Adam berkata, oh Tuhan ampuni aku sudah bersalah, saya tidak lagi makan lagi, saya bertobat. Konsekuensi hukumnya ada nggak? Ya, Adam dihukum udah. Nah sekarang Hawa melahirkan, anaknya nggak menerima konsekuensi itu. Yang dihukum kan di penjara Anda. Anak Anda hidup mewah-mewah. Udah sekarang di mana dosa warisnya? Baik. Nah, karena perbuatan Adam dan Hawa yang sudah disebut manusia berdosa itu menghasilkan keturunan yang berdosa pula. Mana ada Mas Solang? Mana dalilnya mana? Sebentar. Ya, sebentar. Sebentar dulu. Konsep itu contoh yang bagus. Kalau Anda mencuri, Anda dihukum, bisa nggak anak Anda yang dihukum, Anda yang dipenjara? Bro, sebentar. Enggak, sebentar dulu. Ini analogi Anda. Kalau Anda mencuri, Pak Kingdom mencuri, Anda sudah diputuskan bersalah. Bisa nggak anak Anda yang menanggung dosa Anda, dosa kesalahan mencuri Anda? Bisa nggak? Jawab. Ya, saya sendiri menanggung perbuatan saya. Anaknya, sebentar lu Pak Joshua, sebentar. Anaknya menanggung tidak? Ikut di penjara tidak? Dia tidak mencuri, dia orang soleh, suka ngaji, rajin menabung. Jawab dulu, bukan oke, jawab. Jawab dulu, jawab. Nggak bisa, jawab dulu. Jangan lari, ini analogi. Kalau Anda mencuri, sebentar, Anda mencuri, Anda dihukum, anak Anda ikut di penjara tidak? Jawab dulu dong. Susah. Ini dua kasus. Susah. Anda yang bawa analogi. Anda yang bawa analogi itu. Kenapa kau susah? Anda mencuri, biarkan aku aja Kang Chan yang oke, Anda mencuri. Anda datang ke pengadilan, jadi terdakwa, dihukum seumur hidup, terpidana seumur hidup. Bisa nggak anak Anda ikut dihukum? Jawab. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Apapun permasalahan Nabi Adam bisa. Apapun permasalahan Nabi Adam di sana, itu urusan Nabi Adam. Sudah saya katakan, konsep itu konsep pagan diajarkan oleh Paulus di Roma 5:12. Karena Paulus dia belajar dari orang-orang Yunani pagan, Roma 1:14. Begitu. Jadi gini. Memang Kang Chan ini tidak mau belajar dia. Dia selalu membantah, makanya otaknya analogi Anda, data Anda. Apa? Aku yang disalahkan, dasar. Makanya kenapa kita manusia itu disebut manusia berdosa? Karena Anda, bukan saya, Anda, bukan saya, kalian Kristen. Dalam Islam setiap manusia itu fitrah. Mengakui pun, makanya Yesus berkata, tetaplah dosamu. Apa tetaplah dosamu? Yesus mengatakan bertobatlah. Bertobatlah kata Yesus. Perkataanmu itu menamplok mukamu sendiri bahwa kamu manusia berdosa sampai saat ini. Tahu dari mana saya berdosa? Oh iya, karena apa dosa saya? Bahwa kamu tidak berdosa. Apa dosa saya? Apa? Oh, jadi selama hidup kamu pernah berbuat dosa? Enggak, saya tanya kau klaim kepada saya kan apa dosa saya? Kamu sudah sampai bukan itu, klaim Anda kepada saya. Jangan bicara tentang saya tahu semua orang berdosa, tapi ketika Anda mengklaim kepada saya harus tunjukkan dong. Saya, Bang. Oke. Sampai setua ini kamu berbuat dosa. Baik, dengar. Tergantung jawab dulu. Iya, saya jawab. Bisa saya jawab ya. Tergantung tolak ukur. Kalau pakai tolak ukurnya Yesus pendusta dan Yesus tidak berdosa. Berarti berdusta berarti tidak dosa dong. Pertanyaannya ya atau tidak? Saya tidak butuh penjelasan. Menurut siapa berdosanya? Menurut Yesus. Kalau berdusta menurut Yesus tidak berdosa. Karena Yesus pendusta. Pertanyaan saya, sampai setua ini kamu pernah berbuat dosa nggak?
Kalau menurut Yesus ya enggak, saya berdusta. Sampai setua ini, saya tidak bertanya menurut siapa. Ya standarnya standar siapa berdosanya? Harus tahu Sampai standarnya setua dong. ini, kamu pernah berbuat dosa nggak? Oke, saya jawab. Kalau menurut standar Yesus tidak, karena Sampai Yesus setua berdosa. ini, Ih, saya tidak butuh. Saya di tidak sana butuh. nih. Lo ada nih. Kamu ini nggak paham bahasa Saya Indonesia. bagaimana bisa disebut saya berdosa? Kalau saya berdusta, Yesus aja berdusta nggak berdosa. sampai setua Kalau saya ini, mencuri, kamu Yesus pernah aja mencuri berbuat keledai nggak dosa berdosa. Kamu pernah berbuat dosa nggak sampai setua ini? Bang, tolak ukurnya Sampai apa? setua ini, Eh. sampai setua ini, kamu pernah berbuat dosa nggak? Mana dosa waris? Sudah saya jawab. Mana dosa waris Saya mana? nggak bertanya dosa waris atau dosa apa. Lah itu pertanyaan Sampai kita. setua ini, kamu pernah berbuat dosa Udah. nggak? Kalau menurut standar Yesus enggak. Sampai Itu mau apa? Saya tidak menurut saya Yeay. tidak sedang bertanya menurut siapa. Lah, itu menurut standar Yesus Menurut saya tidak kamu. berdosa. Gimana sih? Menurut kamu sampai setua ini kamu pernah berbuat dosa nggak? Tidak kalau menurut standar Yesus. Eh, sampai setua ini kamu pernah berbuat Udah saya dosa? jawab berkali-kali. La haula wala quwata. Yesus menurut berdusta. siapa Kalau siapa? saya berdusta Menurut berarti saya kamu. tidak berdosa. Yesus mencuri, Menurut mengambil kamu. hak orang lain, mengambil keledai. Kalau saya mengambil hak orang lain berarti saya tidak berdosa. Karena Yesus pun tidak berdosa kan? Dia yang tidak Jangan mengenal begitu dosa telah rendahnya dibuatnya mendasar. kalian, ya. Padahal dia pendusta, pembohong, tukang ngambil barang orang. Di mana bohongnya? Di mana bisa? Ditanya lagi. Islam kan mengajarkan ya di atas siatu ada. Oke, kita ganti topik sekarang. Dosa waris clear ya. Tidak ada Yesus mengajarkan dosa waris. Kabur, kamu Kita jangan kabur. Saya sudah jawab. Dosa lagi. Saya tidak buat. Ya kau ajukan coba John. Mana dosa waris? Yang satu nggak bisa nunjukin, naik ke atas. Udah ditunjukin tadi kan jam baca. Mana? Kata dia anaknya tidak ikut di penjara. Dia menunjukkan tidak ada dosa waris. Makanya kamu dengarkan dulu penjelasan. Kalau kingdom, kalau Terus kemana-mana. kalau kingdom yang mencuri, Kamu itu lagi dia di ketakutan. penjara, anaknya tidak ikut di penjara. Kata siapa? Kata Pak Kingdom. Kamu Kalau ini Adam lagi berdosa, ketakutan Kain dan sebenarnya. Habel tidak ikut berdosa. Sehingga Kata siapa? kamu mau Kata Kingdom. menutupi ilmu yang malah kamu ini. Clear ya? Gak ada dosa waris ya? Beginilah kualitas bocah. Dosa waris akal-akalan Paulus. Tapi sepertinya jangan saya yang dipanggil teman Kristen karena mereka yang ngomong. Bang John, turunan yang kamu nggak usah kasih penjelasan, mereka nggak paham. Jadi Jangan sambil Ini ngedrop ngedrop kalau aja. ngomong. orang bebal seperti mereka itu nggak akan paham apa-apa. Loh, Anda sendiri yang mengatakan anak-anak gak ikut di penjara. Gimana sih? Kau yang bilang belum tadi. mendengarkan penjelasan saya secara keseluruhan. kalian Mas, itu dosa Jangan sambil netek kalau ngomong biar gampang. Jangan sambil netek. Itu beda. Jangan Apa sambil bedanya? netek. Apa bedanya? Apa bedanya dosa waris dan dosa turunan? Oke, Kang Chan. Itu karena ada Saya lain. berdosa, makanya kita semua ikut berdosa. Aduh. jangan Itu yang tadi dibantah. Itu yang tadi kata Pak Kingdom itu salah. Kalau Adam Untuk itu dosa, itu namanya dosa waris. nunggu Pak Budi asali dulu dia nanya ngajak diskusi offline enggak. Tapi nggak mau diundang undang gimana ceritanya? Kamu itu Apa yang ditunggu? berdosa kan, ya? Karena Adam dan Hawa berdosa, makanya kamu juga berdosa, gitu. Kata Pak Kingdom nggak begitu. Kalau Pak Kingdom dia mencuri dapat penjara, anaknya nggak penjara. Karena Adam berdosa, Kain dan Habel nggak berdosa. Kata Pak Kingdom. Dan keturunan tidak diakui di dalam Alkitab. Kita menanggung dosa kita sendiri. Dosa waris itu karena Adam telah berdosa, makanya manusia kita yang anak-anak Adam ini ikut juga lo aja kali. cenderung melakukan dosa. Itu namanya dosa waris. kita. Oke? Di mana Yesus mengajarkan itu? Apa? Di mana Yesus mengajarkan itu? Banyak. Banyak, Contoh. Pak. Contoh satu. Contoh itu kita harus menghormati dan menghargai orang tua. Itu contoh. Di mana? Di mana Yesus mengajarkan yang Menghargai dan menghormati orang tua kita, kita sudah jatuh. Hidayah. ya menghormati itu beda lagi. Gimana? Itu beda lagi.
Itu di mana Yesus mengajarkan yang kau ajarkan bahwa karena dosa waris, dosa turunan tadi di mana? Di? Kalau Chan ngutang, Mana dosa waris dan mana dosa turunan ya? Oh, hutang itu bukan dosa. Sejak kapan hutang dosa? Kena aja. Hutang itu bukan dosa. Beda. Dosa itu melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Bukan hutang itu bukan dosa. Hutang itu sejak berikan kepada saya satu data saja bahwa hukum hutang adalah dosa. Coba kalau melanggar aturan-aturan dalam hutang piutang itu, nah itu baru dosa atau salah lah dalam konteks itu ya. Mana ada hutang berdosa? Nggak ada. Judaisme, dosa itu hutang darah ya, hutang Hutang darah. Mana Yesus mengajarkan yang kau ajarkan barusan? Di mana Yesus mengajarkan yang kau ajarkan barusan di mana? Kau bukan Mamat saja, kau baca kitab Mamat baik-baik ya. Aku udah baca, ternyata nggak ada dosa waris. Nggak, aku udah baca. Kepada Tuhan ya. Aduh, aku sudah baca dan ternyata nggak ada dosa waris. Tidak ada dosa waris kesukaan besar. Sesungguhnya manusia itu berbuat berdasarkan keadaan masing-masing. Nah, kalau di Al-Quran kami jelas itu surat 17 Iya, Bang. ayat Bang Pancang, 84. Nah, Yesus juga Alkitab mengajarkan tidak tidak ada dosa mengakui waris. Ya. Bahkan Yesus aja yang diponis oleh Pilatus itu tidak ada kesalahan kok. Enggak layak dihukum mati itu. Itu ponisnya itu, ponis hukum dunia itu oleh Pilatus. Ayo. Gak ada ya dosa waris ya? Gagal. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Jadi gitu. contohnya gini Bu, Ibu jam 7.30 ini jam 8.47. Ibu posting video yang melanggar undang-undang. Video kok kali gue tiba-tiba jam 12 nanti dapat kagetan itu bukan itu kaki. sudah misalnya jam 8.48 posting nih. Ini contoh aja ya, contoh. Usukan besar video porno misalnya posting. Jam 12 meninggal, pulang ke rumah bapak. Pertanyaannya siapa yang hapus? Ayo. Video itu. Ayo. Yang tahu passwordnya cuma ibu, enggak orang lain dong. Meninggalkan jejak tuh namanya. Tuh baru. Jadi ibu yang berdosa kan? Gini Bang, saya bisa terangkan sedikit tidak? Kang. Iya, boleh. Silakan Ya. boleh. Oke ya. Dosa, apa itu dosa ya? Dosa menurut pandangan Kristen dan pandangan Yahudi itu sama. Artinya dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah ya. Itu dosa ya. Jadi ketika kita melanggar hukum Allah, Allah menjatuhi kita hukuman. Oke. Tuh. Ya Oke, udah. saya jawab Setuju. Kang Jan, saya jawab. Masuk akal tidak ketika hukum yang dibuat oleh Allah untuk manusia yang melanggarnya, kok Tuhannya yang dihukum? Seharusnya yang dihukum ya manusianya yang berbuat dosa. Kok malah Tuhannya yang dihukum? Ini nalarnya di mana? Masuk akalnya di mana coba? Silakan. Itu betul. Jadi itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kalau Anda melanggar hukum Tuhan, Anda akan menerima konsekuensinya. Anda, bukan yang lain. Bukan anak Anda, cucu Anda, bukan. Saya sendiri yang menerima konsekuensi, bukan anak saya. Bagus, Anak pinter. saya yang menerima itu namanya dosa turunan dan dosa Nggak ada dosa turunan. Kalau Adam dia berdosa, segini. Adam berdosa, sebentar. Adam berdosa, dosanya itu ditanggung Adam atau ditanggung anaknya? Bukan dengar, dijawab. Kalau Anda berdosa, dengar, Anda bersalah, yang dihukum Anda atau anak Anda? Bagus. Ketika Adam berdosa, yang dihukum Adam atau anak Adam? Ketika Adam berdosa, yang dihukum itu Adam. Anaknya dihukum nggak?
Ah, bagus. Lalu dapat dari mana anaknya dosa itu? Hah? Batal berarti dosa waris. Pinter. Pinter berarti. Kenapa pinter? Karena dia dulu muslim. Anaknya juga cenderung untuk berbuat dosa. Itu Ya nggak apa-apa kalau cenderung. Anda cenderung bukan berarti Anda berdosa. Anda hilangkan kecenderungan. Cenderung itu tidak berdosa. berdosa. Artinya, Berarti artinya belum. dosa sudah mendarah daging di tubuh manusia. Nggak ada kan belum cenderung. Kalau mendarah daging nggak ada cenderung, langsung dosa dia. Nggak ada. Itu yang diajarkan Paulus. Karena dosa satu orang, Adam, menjalar ke seluruh dunia. Itu yang nggak pernah ada. Itu yang tidak pernah didalili oleh Yesus, tidak pernah diajarkan oleh para nabi, tidak pernah diajarkan oleh agama langit. Kau juga berbuat dosa kan? Itu ajaran Dewa Mitra, Dewa Zeus. Mana bohongnya? Di mana saya bohong? Kamu bilang, Chan, bahwa itu tidak diajarkan oleh para nabi tentang dosa waris. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Di mana Yesus, nabi dari Nazaret? Di mana sebentar, saya dengar. Di mana nabi dari Nazaret yang bernama Yesus mengajarkan dosa waris? Tunjukkan. Dosa waris itu tadi yang saya tunjukkan, Mazmur, itu tulisan nabi. Mazmur. Sekarang kita masuk kepada tokoh yang ada di antara kita. Nabi dari Nazaret, Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Satu, tunjukkan. John, kenapa kau teriak-teriak? Karena kau tahu kau ada dalam kesalahan. Jadi kau ngamuk-ngamuk. Artinya manusia cenderung itu berbuat dosa. Cenderung nggak apa-apa. Cenderung itu kanker dari Adam menjalan dosa itu bagaikan kanker ya. Satu orang nggak ada dosa. Enak aja dosa kanker. Oke, dosa kanker. Oke, John, dengar. Kalau kau yang kena kanker, bisa nggak anak cucumu kena kanker? Itu ibarat ya, itu. John, kalau kau kena kanker, bisa nggak anak cucumu yang di kemoterapi? Sekarang gini, aku tanya. Dia bayangkan si John yang kena tumor di sini, anaknya yang di kemoterapi. Gimana? Konsep macam apa ini? Pernah berbuat dosa? Siapa? Abang pernah berbuat dosa tidak? Jangankan saya, Yesus aja pendosa kok. Yesus tidak berdosa, Bang. Yesus berdusta. Apa dusta itu dosa? Menurut ajaran Yahudi, dusta itu adalah dosa. Nah, itu tuh. Di dalam Alkitab bukan. Yesus, Chan, tunjukkan. Banyak. Perlu berapa? Jangan. Saya kasih dua, Kak. Yohanes 3 nomor 13, Lukas 24 nomor 4446. Yohanes 3 ayat 13. Ini apa? Baca, Bang. Abang yang kasih kepada saya, kalian yang baca ayatnya dong. Oke, nggak apa-apa lah. Teman-teman, ini bukti dusta Yesus. Kalau kalian naik ke gedung Kristen, ini bagus buat mainan. Yohanes 3 nomor 13. Apa kata Yesus? Langsung dari mulut Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, melainkan dari dia, maksudnya dirinya, melainkan dari dia yang telah turun dari surga, maksudnya Yesus. Tidak ada yang telah naik ke surga. Anda percaya nggak? Yesus jujur nggak? Yesus jujur atau bohong? Yesus jujur, karena Yesus dari surga. Beritakan, saya tanya, Yesus jujur atau dusta? Jujur, karena Yesus itu turun dari surga ke bumi. Bukan itu, tidak ada yang telah naik ke surga. Seorang pun tak ada yang telah naik ke surga. Ya tidak ada. Bagus. Sekarang kalau Anda buka Bible-mu, mundur ke belakang, Anda buka 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Ternyata Elia sudah naik ke sorga. Yang salah siapa? Yesus atau Bible Anda? Naik ke surga itu ada. Ya udah, dia naik ke sorga. Mau dia pakai tangga kek, mau dia pakai karena kentut dia naik kek, dia naik ke sorga. Surga masih kosong, Bang. Sekarang ini dengar, surga John, dengar. Elia sudah naik ke sorga belum? Sekarang ini surga masih kosong karena belum ada penghakiman terakhir. Elia naik ke sorga atau tidak di dalam 2 Raja-Raja 2:11? Naik ke Firdaus, bukan ke surga. Elia.
Elia naik ke sorga tidak? Iya, tapi Oke, itu surganya kata- itu kayak transit masih dalam tahap Firdaus ya. Ini orang. Elia naik sorga ya. Nah, kata Yesus tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Tidak ada seorang pun yang ke surga ke Bapa, karena surga itu Bukan ke Bapa, ke sorga. Kok ke Bapa? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Ternyata Elia sudah naik ke sorga. Tidak ada. Elia sudah naik ke sorga. Belum. 2 Raja-Raja 2:11 buka, makanya jangan saya aja suruh baca, kau baca. Kau baca di situ. Elia sudah naik ke sorga. Kata Yesus tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Belum Pak ya. Seorang generasi. Inilah generasi pembela ajaran pagan. Seorang generasi pada saya. Seorang generasi. Teman-teman, Kata emak aku anak bapak. Tapi si John bilang aku anak domba. Ngomong apa kau John? Dasar kau ini. John, kau ini apa ya? Apa ya? John, dengar. Yang diperbesar itu adalah argumenmu. Bukan suaramu nggak besar juga. Apa sih John? Teman-teman sekalian, ini kenapa kacau balau begini? Karena kalian sedang membela ajaran pagan, bukan ajaran Yesus. Coba gini ya. Trial aja 30 hari, perspektif kalian fokus pada Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Nggak ada, malah membantah. Jangan kau halangi anak-anak itu, kata Yesus. Jangan kau halangi anak-anak itu, biarkan. Karena orang-orang seperti anak-anak itulah, seperti anak itu, yang memiliki kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Yang masuk kerajaan sorga itu yang tidak berdosa. Sama dengan Islam. Setiap yang baru lahir itu, anak-anak itu, dia dalam keadaan suci. Tidak berdosa. Jadi Yesus sama dengan Islam. Hanya John yang mengatakan bahwa anak-anak itu dia mendapatkan dosa waris. John, pertanyaan bagus tadi. Kalau Anda punya anak, terus dalam 1 hari anak Anda mati, masuk surga atau masuk neraka? Surga dong. Lalu dari tadi kau berpuluh-puluh menit mendalili ada dosa waris, dosa turunan. Diam. Masolang generasi. Masolang generasi. Kang Chan. Iya Pak Jaspen. Boleh saya bicara, tapi jangan diganggu ya. Begini Kang Chan. Kalau ada seorang bayi mati dia, apakah dia masuk surga atau tidak? Kita baca berdasarkan ayat Alkitab. Jangan berdasarkan katanya seperti yang kalian debatkan selama berapa menit barusan. Nah, saya baca ya, saya baca. Saya kata Yesus. Iya, dengarkan dulu Kang Chan. Nah, dalam Keluaran 11 ya, ini dasarnya. Nanti tapi rada panjang ini Kang Chan ya. Sabar. Karena saya harus tuntaskan ini yang kita bahas topiknya. Keluaran 11 ayat 4, begini ceritanya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ayat 6, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia. Tenang dulu Kang Chan. Sabar dulu sampai selesai. Baru kau potong, baru kau maki-maki terserah kau. Bukan, tadi hilang suaranya. Baik kepada manusia. Hah? Tadi hilang suaranya. Oh. Ayat 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, selanjutnya, di ayat berikutnya. Ayat 12, Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba,
maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati tiang pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sampai ketetapan, sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Mesir, orang-orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Nah, sekarang penjelasannya. Bentar dulu, Anda ingin mendalil itu dengan dosa dengan dalil itu dari untuk kepada dosa waris. Dosa waris dan bahwa pilihan orang tua, kepercayaan orang tua menyelamatkan seisi rumahnya. Sebentar. Apa tulah? Tulah yang dimaksud itu apa? Sebentar, Kang Chan. Sebentar. Tulah yang dimaksud itu apa? Sebentar, Kang Chan. Sebentar. Klarifikasi tulah itu apa, Jospan? Dengarkan dulu. Ayo. Jangan dulu potong. Aduh, minta tolong dulu aku. Jangan dipotong. Baru nanti selesai saya terangkan, baru dipotong. Terserah, mau dimaki-maki pun nggak apa-apa. Nah, enggak lah. Kami nggak akan maki-maki Islam nih, ajaran kasih Islam nih. Dengarkan dulu. Kalian lah yang maki-maki seperti Yesus. Iya, dengarkan dulu. Terima kasih Kang Chan yang baik. Teks ini menunjukkan bahwa pilihan orang tua untuk mempercayai anak domba adalah bukti bisa menyelamatkan keseluruhan penghuni rumah, termasuk anak-anaknya. Jadi, ketika nggak ada suaranya. Ketika orang tua mempercayai bahwa Yesus adalah sebentar Kang Chan. Karena Yesus adalah domba Paskah orang Kristen, ketika ada anak bayinya mati di dalam Kristus, itu menyelamatkan dia. Tapi ketika ada orang tua menolak keselamatan dari Kristus, artinya anak itu yang mati yang di luar dari Kristus, itu konsekuensinya harus terima. Makanya, sebentar Kang Chan. Tapi sudah bergeser dari topik yang tadi. Iya, sebentar Kang Chan, sebentar. Makanya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka. Dengarkan dulu, jangan dulu potong. Sebentar. Dengarkan dulu. Cicing heula. Dengarkan dulu. Kau hubungannya dengan Saralis itu adalah kaum Nabi Musa. Diam dulu. Makanya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, itu jawaban saya. Bukan topik kita. Topik kita dosa waris, di mana di Yesus dosa waris nggak ada. Makanya sebentar, satu lagi ayat. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi ketika kita memilih percaya, ketika kepala rumah tangga memilih untuk percaya kepada Yesus, keselamatan berada dalam rumah itu. Terima kasih Kang Chan. Itu mana aja. dosa warisnya? Dosa warisnya mana? Artinya begini. Mana dosa warisnya Pak Jospen? Kalau Pak Jospen membawa itu, berarti Pak Jospen menggeser topik kita. Sekarang kita close ya itu ya. Dengar, di antara kalian dan saya, siapa yang lebih percaya Yesus? Saya lah. Saya lebih percaya Yesus. Pernah nggak Yesus mengatakan dirinya bahwa aku adalah Allah? Nggak ada. Saya pun meyakini sama. Saya mendengarkan Yesus. Tak ada satupun murid-murid yang meyakini Yesus itu Allah atau Tuhan. Nggak ada. Ilahi, nggak ada.
Kata Yesus, kalau dalam hatimu kau mengatakan aku ini ilahi, jahat. Kata Yesus, kalau kau ucapkan aku ini Tuhan, jahat. Jadi antara Anda Kristen, kalian Kristen dan saya, siapa yang percaya kepada Yesus? Ya saya lah. Gagal kan? Kalian tidak percaya Yesus. Karena besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, dia mengaruniakan bukan menyalibkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, siapa yang percaya pada dia, dia akan diselamatkan. Saya tidak perlu melihat Bible, saya melihat Quran, itu akan comply dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalian udah nggak ngelihat Bible, nggak ngelihat Quran, ngarang-ngarang, makanya kalian bertentangan dengan Yesus. Ini yang teman-teman, Pak Jospen dan teman-teman sekalian, kalian sedang mencoba menyelesaikan masalah yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu, orang-orang pagan. Kalian sedang merasa membela iman kalian. Enggak. Kalian mencoba menghidupkan bangkai yang sudah mati. Bahkan nggak jelas bangkainya juga. Itu ajaran puluhan ribu tahun yang lalu, ajaran pagan. Mitra, saya sebutkan contohnya. Anda buka, Pak Jospen, Anda kalau sudah kebaca, Anda bukalah salah satu buku, 16 Savior. Anda cek di situ, 16 penyelamat, 16 Savior, crucified, digantung, disalib, before Jesus, sebelum Yesus. Jadi konsep yang sedang kalian adopsi ini konsep yang sudah lama, sudah ada. Kalian mencoba untuk memfikskan bangkai, bayangkan. Nggak akan bisa, Bang. Seriusan. Yang mengajarkan itu, yang harus ya kalian lakukan itu lakukan seperti Paulus. Tanpa ditanya, karena dosa satu orang menjalar ke pasir. Tidak bisa ditanya. Karena dia menulis surat kepada jemaat Roma. Di pasal 5, nomor 12. Itu ajaran Paulus. Bukan ajaran Yesus. Tapi kalau benar-benar kalian mengikuti Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau halangi anak-anak itu. Orang-orang seperti anak-anak itulah yang memiliki kerjaan Tuhan. Mereka suci dari dosa-dosa waris, dosa turunan, dosa si John tadi bilang. Ada begitu Tuhan, nggak ada. Suci. Dengan begitu, kita bisa menjawab. Kalau ada anak lahir, besoknya atau 10 detik ketika lahir dia mati, masuk mana? Masuk surga. Kristen tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena kesimpulannya harus masuk neraka. Kan naikin dosa waris. Masa di sorga ada yang masih menggantungkan dosa? Anak itu, kata kayak saintis, nanti kalau saya salah, saintis, anak itu baru ada kesadaran di usia 3 tahun. Ingatan yang ini kalau tidak salah, di usia 3 tahun. Dia belum tahu, apalagi baru sehari, baru 5 hari. Dia belum tahu Yesus. Siapa Yesus? Dia belum tahu Yesus Tuhan, apalagi Tritunggal. Yang kan 3 tahun, 3 abad aja nggak pernah ngerti. Tidak pernah tahu itu Yesus. Nah, bagaimana nasib mereka? Kalau kita masuk Islam, maka mereka masuk surga. Fitrah. Kalau di Kristen, enggak. Di neraka. Enggak. Jangan macam apa. Teman-teman harus bersikap objektif, Pak Jospen. Membaca. Makanya dalam Islam ada ilman nafi'an. Ilmu tapi yang bermanfaat. Jangan hanya baca hanya untuk bisa ngoceh gitu. Enggak, kau harus dapat ilmu itu yang pastinya bermanfaat, value added. Ilmu yang memiliki value added. Ini konsep lama, konsep pagan. Kalian sedang mengadopsi itu. Kalian aja merasa ketika kalian mendengar Yesus, kepala kalian serasa ke Yerusalem. Ketika kalian baca Bible, borah Yerusalem. Yunani, pagan. Artinya apa? Artinya barangnya itu barang paganisme, dikasih label Yesus. Yesus ini difitnah, itulah kutukan buat kalian. Karena kalian membawa utusan Allah, Nabi Isa, Yesus. Sampai sekarang kalian dapat kutukan itu. Selama kalian ketekin itu Bible, selama kalian baca itu Bible, tak akan ada satupun ajaran kalian yang dikonfirmasi oleh Yesus dalam Bible. Serius. Buktikan kalau gitu. Sekarang buktikan, kita mulai switch. Berikan satu saja ajaran gereja yang benar-benar dikonfirmasi oleh Yesus, undebatable, unambiguous, tanpa ada. Sekarang berikan, silakan. Ajaran gereja apa yang dikonfirmasi oleh Yesus? Yang pasti menurut lalu ketika orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka,
Kemudian mengapa Yesus mengatakan biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga.